kopi C sama kopi T. Capek, fotografer. Tahan dulu capeknya. Yang penting bagus fotonya. Pura-pura nggak capek dulu. Baik, kembali lagi bersama aku Ocha yang hari ini bakalan ngobrol-ngobrol santai ya. Di podcast Anak Muda Bicara ini kita kedatangan tamu spesial dari salah satu komunitas di Surabaya, yaitu komunitas lari. Ya, nanti kita bisa kenalan, kita bisa ngobrol juga. Mungkin dari teman-teman juga nanti bisa bergabung di komunitas ini ya. Caranya gimana? Tonton terus sampai akhir ya. Mungkin kita perkenalan dulu sama bintang tamu pada hari ini. Boleh perkenalan dulu. Di sini ada kakak. Halo, saya Nanda. Oke, sama kakak. Halo, aku Grace. Oke, di sini ada kakak Grace dan juga kakak Nanda. Ini aku panggilnya kakak, mbak, tante, ibu. Bebas. Waduh. Panggil kakak aja. Nama ya. atau kakak juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Ini mungkin bisa diperkenalkan secara secara rinci terlebih dahulu ya. Mungkin Kak Nanda kerjanya di mana atau gimana? Boleh dijelasin terlebih dahulu. Oke. Saya Nanda sudah tidak bekerja sebenarnya, cuma bekerja bersama suami. Dan hobi saya lari kebetulan. Nah, mengikuti komunitas Kendos dari tahun 2023 sampai dengan sekarang. Oke. Boleh Kak Grace bisa diperkenalkan terlebih dahulu? Halo, nama aku Grace. Pekerjaan sehari-hari saya seorang personal trainer. Saya jadi membernya Kendos itu sejak tahun 2015. Sekarang tetap masih member, cuman memang berkurang porsinya di lari. Oh, iya. Lebih fokusnya ke personal training. Iya, jadi ngelatih aja. Jadi ngelatih aja. Sama-sama suka lari ya ini ya, Iya. berarti ya. Nah, tapi gimana sih awalnya Kak Grace dan juga Kak Nanda nih bergabung dalam komunitas ini? Pasti kan ada alasannya ya. Nggak mungkin kan Kak, ya udahlah yang penting gabung karena aku gabut atau gimana, kan nggak mungkin. Pasti awalnya pasti ada alasannya dulu. Mungkin bisa diceritakan dari Kak Grace dulu. Oke. Saya join lari itu karena pada tahun 2012 itu sebenarnya sudah banyak banget orang-orang yang hobinya lari gitu. Jadi lari itu sudah mulai menjamur di Surabaya karena penasaran, dan karena saya itu juga olahraga ya. Jadi saya penasaran ini pada ngapain orang-orang lari-lari semua di malam-malam di jalan gitu. Terus akhirnya saya join lah di komunitas Kendos tahun 2015. Ya karena awalnya karena iseng aja, kayak kepingin lari, banyak teman-temannya. Oh, ada barengannya ya, ya. Ada temennya. Tertarik aja sih, awalnya cuma iseng pengen coba. Akhirnya ya keterusan karena dapat keluarga gitu, dapat komunitas yang akhirnya jadi kayak keluarga sendiri. Dari komunitas jadi keluarga gitu Iya. ya. Kalau Kak Nanda sendiri gimana Kak? Kalau saya berawal dari orang yang nggak suka lari justru. Iya. Dari gak suka lari, Saya nggak suka lari, terus mencoba untuk bisa lari, nantang diri sendiri ya. Oh. Waktu itu masih lari sendiri pada saat pandemi ya, 2020 sudah mulai mencoba lari dengan seadanya, gear seadanya, sepatu olahraga, bahkan itu kayaknya nggak proper juga untuk lari aja gitu dulu. Terus lama-lama sudah bisa enjoy. 2023 mencoba untuk masuk ke komunitas biar lebih semangat, dapat motivasi, pengen tahu gimana lari, lebih ngulik lagi gimana lari, sesimpel itu awalnya. Gitu. Dari 2023 ya berarti ya baru bareng komunitas ini, dan sekarang 2025 ya sekitar 2 tahunan. 2 tahun saya baru gabung. Ya. Tapi ini yang paling lama di Kendos ini kan Kak Grace ya. Nah mungkin Kak Grace bisa menjelaskan nih kira-kira apa sih filosofinya dari Kendos ini? Kenapa kok namanya Kendos gitu? Apa sih Unik ya? artinya Kendos ini? Sebagai orang awam aja aku kayak apa ya artinya Kendos ini ya? Agak aneh, tapi aku juga penasaran, pengen tahu apa sih? Mungkin bisa dijelasin Kak Grace. Oke, saya cerita mulai dari sejarahnya dulu. Oke, boleh. Jadi waktu itu karena banyak banget orang-orang yang suka lari, lari ini lagi booming. Sebenarnya Kendos ini bukan komunitas pertama di Surabaya, itu bukan, tapi ada satu komunitas lagi, komunitas terbesar di Indonesia. Terus kemudian ini
Kendos belum terbentuk. Jadi ada beberapa orang yang suka lari, ada 6 orang. Mereka ini lari rutenya long run. Jadi long run itu lari di atas 8 ya, 10, pokoknya di atas 8 iya. Itu mereka lari startnya dari Bank Indonesia sampai Tugu Pahlawan. Nah, waktu sampai di Tugu Pahlawan, salah satu dari orang tuh bilang kayak gini, waduh, kentolku meledos. Karena capek lari, kentol Iya. meledos. Jadi karena dulu kan lari masih minim edukasi. Jadi ya udah lari aja sampai di Tugu Pahlawan. Dia bilang, duh, kentolku meledos. Itulah dari awal mula kata kendos. Kentol meledos. Artinya kendos itu berarti singkatan ya. Iya. Gak ada arti khusus atau apa, gak ada. Kendos Singkatan. Menarik ya. Surabaya banget. Nah, dari situ akhirnya mulai dari 6 orang ini mengajak orang lagi lebih banyak. Akhirnya jadilah sebuah komunitas namanya Kendos yang value-nya adalah memperkenalkan kota Surabaya. Jadi kenapa kok namanya itu Kendos, itu kan nama Surabaya banget ya. Kentol meledos. Terus kita juga punya tagline Ndang Melayu itu kan juga Surabaya pakai bahasa Jawa, Surabaya. Terus kita juga pakai warna kebangsaannya kita hijau. Bonek. Betul. Jadi terus larinya rutenya itu kita ke ikon-ikonnya kota Surabaya gitu. Jadi waktu di Surabaya itu banyak ya, maksudnya komunitas yang mereka punya pelari kenceng-kenceng itu kan udah banyak. Tapi yang seperti Kendos yang mesti yang memperkenalkan Surabaya ke worldwide itu kalau waktu itu menurut saya baru Kendos. Jadi larinya mulai dari ikonnya Surabaya jadi kayak patung, terus kota-kota tua, ya bangunan-bangunan lama, Museum-museum gitu. betul. Bahkan kuliner, Kendos juga memperkenalkan kuliner Surabaya ke Jadi balance ya. Semuanya ada di Kendos gitu ya. Tapi apa sih yang menjadi pembeda antara komunitas Kendos ini dengan komunitas-komunitas lari yang lain? Kan sekarang banyak ya. Mungkin bisa dijelasin Kak Nanda, boleh dan mungkin? Bedanya apa ya? Semua komunitas sebenarnya sama aja ya. Cuma memang kalau pribadi tuh nyamannya di mana. Dan iya kan pasti pilihan orang kan pasti nyaman di mana. Tapi semuanya komunitas saya rasa semuanya sama, punya keunggulan sendiri, punya positif negatif sendiri. Semuanya sama sih. Nggak ada beda nggak sih? Kak, ya. Nggak ada bedanya, sama aja sama komunitas yang ada di Surabaya gitu. Berarti tergantung kenyamanan aja ya. Kamu nyamannya di komunitas mana, mau ikut ya boleh, silakan gitu kan. Oke, nah tapi di Kendos sendiri tuh ada kegiatan rutinnya nggak? Misalnya kayak lari barengnya tuh di hari apa? Atau mungkin ada event-event lain yang memang harus banget nih kita harus ikut event ini tiap tahun gitu? Mungkin bisa dijelasin? Kalau rutin tiap minggu Kendos itu lari 1 minggu 2 kali, hari Rabu malam dan Sabtu pagi, itu rutin selalu dilakukan. Cuma kalau event paling kayak collab, acara-acara collab dengan satu misal kayak kemarin terakhir ada collab dengan Orasis. Sebut ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Apa namanya, collab dengan Cafe A, Cafe B, atau mungkin ada collab kayak gitu. Kendos ini terbuka ya, collab dengan apapun. Boleh Ya, apapun kan ya. apapun. Kita nggak milih-milih ya. Jika disawahi ya, kita nggak milih-milih ya. Mau apapun ya. Ayo aja gitu kan. Bermanfaat aja. ya, ayo gitu. Iya, betul. Nah, tapi mungkin di sini teman-teman pengen gabung nih sama Kendos, ada nggak sih persyaratan atau ketentuan yang harus banget nih? Kamu misalnya lari, sepatunya harus ini ya mereknya. Kalau mau lari, bajunya harus ini ya gitu. Gimana? Ada nggak persyaratan ataupun? Ada. Tidak ada ya? Kalau untuk persyaratan baju harus apa, kita nggak ada karena memang kita tidak ada brand, nggak ada brand khusus. Jadi kita terbuka, semua orang welcome. Mungkin yang paling ini sih ini aja, maksudnya suka aja sama lari. Maksudnya kan jangan sampai nanti ketika kita lari, rutenya 5 kilo, terus tahu-taunya enggak deh aku 1 kilo aja. Nah, itu kayak yang sebenarnya ya nggak apa-apa sih, cuman kan kita tetap namanya komunitas kan kita ini sebenarnya maksud mengajak masyarakat untuk sehat. Jadi kalau misalnya nggak deh aku 1 kilo aja ya apa ya, nanti siapa yang jagain waktu pulangnya, sedangkan kita ini kan fun sebenarnya.
tapi harus dicoba dicoba. dulu untuk join Berarti sama meskipun Kendos. newbie gitu bisa ya join? Boleh banget. Boleh. Caranya gimana ini untuk join di Kendos? Datang aja pakai sepatu lari, pakai baju olahraga, lari. Udah. Syaratnya cuma 3, datang, pakai baju olahraga, pakai baju lari, sama lari. Karena kita nggak ada yang harus kencang-kencang kok, nggak, kita tidak memaksakan kencang karena itu tadi Kendos ini malah enak ya, ada banyak foto-foto. Iya, lebih ke fun. Kita bareng itu emang nyarinya fun, nggak kenceng-kencengan, nggak yang harus pace sekian. Jadi memang kita ngumpul sama-sama lari, saling memotivasi, semangat, happy. Udah itu aja. Tapi nih sekarang kan lari kan juga populer banget ya di di kalangan anak muda gitu ya, nggak kenal umur lah sekarang, muda juga udah pada mau lari, udah pada mau gerak. Nah kira-kira menurut Kak Nanda dan juga Kak Grace tuh apa sih yang bikin lari ini populer di kalangan anak muda gitu? Udah memang lagi hype banget ya, karena lagi jadi tren aja sekarang. Jadi semua kalangan tertarik untuk mencoba lari, karena juga sekarang lari itu udah karena lagi tren, jadi gear-gearnya juga kan kayak sepatu, baju, mulai dari lokal brand, mulai dari brand yang dari ya udah banyak banget ya kayak. Jadi mungkin itu yang salah satu anak-anak sekarang juga jadi semangat untuk bisa coba. Sebenarnya simpel, lari itu kan paling gampang dilakuin ya, lebih mudah, olahraga yang mudah dilakukan. Beda dengan olahraga lain mungkin masih perlu lapangan, masih perlu alat. Kalau lari di mana tuh kayaknya bisa ya. Ayo aja. Tinggal pakai sepatu, lari aja di mana aja. Bener banget. Tapi ada nggak sih perbedaan kalau misalnya kita lari sendirian dengan ikut komunitas gitu? Mungkin kan ada sih orang kan yang kalau misalnya aku nggak suka lari karena aku takutnya sendirian gitu. Akhirnya dia gabungnya ke komunitas. Nah kalau dari Kak Grace dan juga Kak Nanda nih kan yang udah bergabung di komunitas pasti merasakan perbedaannya kan. Nah mungkin bisa dijelasin ke teman-teman nih apa sih perbedaannya? Kalau perbedaan lari sendiri dengan lari berkomunitas, kalau lari sendiri lebih gampang merasa capek. Kalau saya ya. Kalau di komunitas? Enggak, kalau lari sendiri lebih gampang capek, terus bosan, jenuh. Tapi kalau lari komunitas itu banyak teman-temannya, jadi banyak teman yang memotivasi. Tuh. Terus balik lagi seperti yang saya bilang di awal, saya menemukan banyak keluarga. Jadi kayak ketika saya pengen coba race ini, saya nggak sendirian gitu loh. Jadi latihannya didampingi, dikasih tahu, ini loh kamu latihan harus seperti ini. Jadi nggak sendirian, itulah serunya berkomunitas. Kalau dari Kak Nanda? Kalau saya sebenarnya bukan tidak menikmati lari sendiri juga ya, cukup menikmati lari sendiri. Cuma memang gampang ada rasa jenuhnya, kecuali ada goalsnya. Jadi misalnya memang mungkin kalau lari sendiri saya harus ada program 1 jam lari terus gitu. Kalau bareng kan kita lebih ke fun konsepnya. Jadi emang nggak bisa terprogram. Jadi memang nggak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pribadi. Jadi memang kalau lari ya udah lari bareng itu emang buat seneng-seneng bareng gitu. Karena ini kan yang dulunya nggak suka lari kan. Nah, gimana sih caranya Kak Nanda itu menghadapi yang awalnya coba-coba lari, akhirnya sekarang suka lari kan? Iya. Nah, gimana itu? Mungkin bisa dikasih tips nih teman-teman di rumah. Oke. Pertama tuh memang menantang diri sendiri gitu ya. Kok orang bisa lari aku enggak gitu. Jadi emang kayak tertantang aja untuk bisa lari. Awalnya cuma memang bisa lari 1 kilo 2 kilo tuh kayaknya udah merasa hebat banget kan ya. Non-stop 2 kilo itu kayak wow gitu banget. Nah dari situ udah mulai termotivasi untuk nambah lagi lama-lama. Kalau olahraga tuh kan hormon endorfin yang dikeluarkan ya. Jadi kayak ketagihan aja gitu. Jadi kayak terus gitu ya. Sampai sekarang jadinya happy ya. Kalau lari itu kan happy. Happy banget. Dari 1 sampai 10 berapa nih rate-nya? 10. 10. Tapi gak ada yang mikirnya. 10, 1 sampai 10 bareng. 9,5. Bareng ini maksudnya. Ini tanyakan Anda. Iya. Rate happy-nya 100 sih. Dari 10 100. Berarti happy banget ya melakukan lari. Tapi sekarang tuh banyak banget juga nih anak muda yang menjadikan lari ini sebuah cara untuk mengatasi stres. Ya ibaratnya kayak healing gitu lah. Nah
Kalau menurut Kananda dan juga Kak Grace tuh bener kayak gitu atau gimana? Tuh udah salah satu cara yang tepat atau gimana sih lari itu? Bener sih, kalau misalnya salah satu cara, ya itu tepat daripada dia Kemana-mana. ya daripada dia nggak jelas, mendingan lari olahraga dapat banget sih. healingnya, dapat sehatnya juga. Tapi pengaruh ya ternyata kalau misalnya kita stres terus kita lari itu ada efeknya juga ya? Olahraga sih, iya kan. Kalau olahraga maksudnya pasti kan kalau stres itu dengan olahraga pasti semua jadi lebih Ringan karena lebih tersalurkan hormon-hormon bahagia. Stresnya itu ya dapet. rasanya kayak puas gitu. Iya. Yang awalnya stres akhirnya kayak seneng Iya, gitu kan ya. betul. Nah sekarang kan lagi tren ya kalau misalnya kita olahraga ya ada fotografer. Nah kalian nih tipe-tipe yang suka difoto tiba-tiba cheese gitu atau gimana nih? Itu Mungkin salah ada satu penyemangat ya. salah satu penyemangatnya alasan ya alasan suka lari karena ya suka difoto-foto gitu atau gimana? Awalnya bukan salah satu alasan juga ya, Oh, iya. karena kayaknya tuh emang ternyata ada di Basa Loop ya, itu di mana sih kalau fotografer tuh kan di Tunjungan, daerah-daerah tengah-tengah situ kan. Sekalinya di foto tuh kayak ngerasa oh ternyata keren juga ya gitu. Awalnya begitu sih Mbak. Lebih ke seneng berarti ya. Ya seneng sih, tapi bukan jadi tujuan Iya. juga. Tapi Dia jadi pemotivasi. Pemotivasi. gitu. alasan juga motivasi biar kita jadi semangat Iya. gitu ya. Udah capek, fotografer. Tahan dulu capeknya. Yang penting bagus fotonya gitu. Pura-pura nggak capek dulu. Biar hasilnya bagus. Iya. Tapi ada momen lucu atau awkward nggak waktu lari terus tiba-tiba difoto kayak ternyata muka aku lucu pas difoto atau gimana? Ada nggak? Biasanya waktu finish lah. Enggak. Bukan finish. Banyak orang tuh waktu di foto itu pasti posenya aneh-aneh. Jadi misalnya ini lagi baris di depan, kita di belakang, kita udah mau pose tapi ternyata kayak tangannya begini lah, tangannya gitu, kayak bebas ya. Tuh. Jadi Iya, kayak itu lebih apa ya? Nggak lucu juga. Jadi kayak jadi kesel dah. Ini kan foto yang tadi aku tunggu-tunggu, tapi ternyata ketutup tangan orang. Jadi kan momen apa ya? Gagal. Nah itu kan gagal ya. Nah dari Kak Nanda dan juga Kak Grace ada nggak sih tips biar kita tuh waktu difoto sama fotografer waktu lari ya kita itu posenya sesuai gitu. Jadi waktu kita ambil fotonya tuh kayak nggak nyesel gitu, nggak nyesel nih aku udah capek-capek lari terus difoto juga ternyata bagus. Ada nggak sih tipsnya? Tipsnya apa ya? Mungkin kalau misalnya ada satu daerah itu ada fotografernya, muter aja bolak-balik, pasti ada foto yang bagus. Iya, berarti fotonya juga sekali ya. Dari 100 pasti ada 2. Nah, enggak. Kasian banget tuh. Nanti yang pas part terakhir udah ngos-ngosan banget itu mukanya. Iya, harus berulang-ulang ya sih. Kalau lari itu memang kayak ngatur ekspresi, Betul. ngatur postur, ya semuanya kan harus emang nggak segampang itu ya sebenarnya ya. Nggak ada tips juga sih, Nggak ada sekarang belum tips. pernah berhasil. Berarti setiap Jangan kali ada foto lari di bagus. foto gimana? Setiap kali Kak Grace dan juga Kak Nanda di foto sama fotografer selalu proper atau gimana? Banyak yang proper, banyak juga yang gagal. Banyak. Harus. Dari setiap jepretan pasti. Kecuali kalau kita punya fotografer sendiri. Nah, Bisa diatur tapi ya. Kalau misalnya fotografer sendiri nih di Kendos itu pernah collab gitu nggak sih sama fotografer? Kalau misalnya ada lari rutin atau emang foto-foto ya sendiri aja pribadi gitu? Kita ada timnya sendiri. Maksudnya enggak Untuk ada event-event tim ya. dokumentasi kita punya. Jadi berarti lebih ke tim ya, bukan collab sama fotografer Enggak. luar ini ya, luar. Kebetulan Kalau membernya Kendos itu yang hobi foto dan video tuh banyak. Jadi kalau memang untuk rutin aja gitu mungkin member-membernya sendiri aja yang moto dan video. Cuma kalau event-event khusus mungkin harus meng-hire atau collab. Tapi seberapa penting sih foto-foto atau dokumentasi nih bagi Kananda dan juga Kak Grace waktu proses lari? Seberapa pentingnya sih foto-foto itu? Sebenarnya bukan proses larinya, tapi sekarang ini kan banyak zamannya personal branding. iya. Lari juga perlu itu kayaknya personal branding, pencitraan. Ya perlu banget, harus
harus ya. Ya ada Harus lah. nggak? Ada lah. Oh, seneng sih, maksudnya Seneng. bukan untuk menunjukkan aku pelari loh gitu, nggak, cuma kayak seneng aja dilihat sendiri nggak Betul. sih, kayak ya memang ada kebanggaan dengan diri sendiri aja. Gitu ya. Dengan Berarti melihat foto. yang bukan tipe-tipe yang gak suka di foto, tapi kalau di foto boleh, oke gitu ya. Waktu lari itu, kalau misalnya ada fotografer tiba-tiba ke foto ya Ya nggak apa-apa nggak apa-apa juga ya. Berarti tipe-tipe Kak Nanda dan juga Kak Grace ini. Ini kalau untuk personal ya, kalau mungkin kalau untuk komunitas kita memang perlu dokumentasi ya supaya lagi again kita branding ya. Kita brandingnya kan bukan ke apanya, atau kita tuh mau Kendos itu ingin memperkenalkan Surabaya Tuh, lewat lari. lewat lari. Betul. Ngomong-ngomong lari di Surabaya nih, ada nggak sih spot yang paling harus banget dituju nih? Mandatory ya. Mandatory. Sekarang lagi kota lama ya. Kota lama itu kan Kota sekarang lama. semua orang tujuannya lagi ke sana. Yang paling favorit berarti di kota lama itu atau ada tempat lain? Pribadi iya ya. Maksudnya apa ya? Kasih bocoran dong di mana kira-kira? Udah pernah di mana aja nih, mungkin disebutin. Oh, sebutin. Di mana? Ya kota lama, Kota Kia-Kia, Lama, Kia-Kia. terus Mana? Tunjungan, Jembatan Petean. Jembatan Petain. Wonokromo, Kalimas, Wonokromo juga, jembatan Wonokromo ya. Berarti lebih ke tempat-tempat yang bersejarah gitu ya? Iya betul. Lebih ke Icon-iconnya. Icon-iconnya gitu ya. Tapi pernah mengalami ini nggak, apa ini namanya, hal-hal yang unik waktu lari gitu? Unik-unik misalnya pas lari, ternyata ada apa, kejadian apa waktu di jalanan waktu lari itu, ada nggak? Mungkin dari teman-teman sekomunitas atau Kalau misalnya masalah rute, karena rutenya kita juga kadang-kadang suka belusuan ya, istilahnya itu jadinya banyak kondisi-kondisi yang memang kita yang baru-baru pertama kali lihat aja gitu ya. Kayak kemarin apa sih yang ayam diadu itu namanya sabung ayam. Itu kan kita ngeliatnya awalnya kan nggak pernah ngeliat live ya, akhirnya teman-teman bisa ngeliat live gitu. Hal-hal unik yang belum pernah kita lihat terus akhirnya tahu Bisa, gitu ya secara langsung gitu gimana sabung ayam. Tapi dari di Surabaya ini termasuk spot-spot untuk larinya ini ramah untuk lari nggak sih? Kayak misalnya kalau lari di jalan tuh udah apa ini namanya, ramah buat pelari atau belum? Kalau menurut Kananda sama Kak Grace? di Surabaya ya. Iya, di Surabaya. Kadang kalau misalnya di kota, di jalan-jalan yang agak besar itu sudah cukup oke lah ya, sudah cukup ramah untuk pelari karena trotoarnya lebar, terus ada lampu jalan juga oke, bagus. Cuman mungkin yang bikin kurang nyaman itu adalah kalau trotoarnya ada dipakai sama kayak Orang penjual penjual. itu kita agak terganggu. Cuman sejauh ini nggak masalah sih, karena memang kita pilih rute itu juga yang aman untuk pelari-pelari, karena kita lari kan nggak cuma 1-2 orang tapi Rame-rame. kelompoknya banyak. Berarti emang rutenya udah ditentukan terlebih dahulu baru Iya. kita kumpul buat lari gitu ya? Disepakati dulu ya. Oh, disepakati dulu. Nah kadang kalau belusukan itu kan yang pagi ya, hari Sabtu, Sabtu pagi itu yang pagi. belusukan. Oh, berarti ada jadwalnya 2 kali kan ya? 2 kali. Tetap aman. Kalau yang weekday itu yang malam. Malam. Rabu malam. Kan lewat di gede ya, jalan-jalan gede. Kumpulnya di balai kota, jadi pasti ngelewat muternya ke trotoar yang gede-gede oke lah. Kalau yang pagi lebih ke belusukan, jadi ya memang mereka cari tempat yang mungkin kecil-kecil yang belum pernah tersentuh, belum pernah terdokumentasi kayak gitu. Oke. Memperkenalkan lagi. Lebih Surabaya. memperkenalkan Iya, Surabaya, iya. bagian terpencil-pencilnya itu ya. Yang kalau sendirian kayak kita nggak mungkin kesana deh. Iya, gitu. betul. Oh, kalau bareng-bareng ayo Nah, ya. iya. Mumpung ini larinya bareng-bareng satu komunitas, jadi ya udahlah gaskan Iya. aja biar kita juga tahu nih Surabaya itu ternyata banyak loh tempat-tempat yang Yang bisa dieksplor. bener. Apalagi ketemu sama hal-hal yang unik tadi kan. Kayak gak semua itu kita bisa tahu, tapi dengan kita lari sama komunitas Kendos ini, siapa tahu ya kita ketemu sama hal-hal uniknya gitu. Tapi kalau dari Kak Grace dan juga Kak Nanda nih sebagai membernya Kendos nih, ada gak sih tantangan waktu lari gitu ya?
Kalau misalnya cewek sama cowok kan pasti ada perbedaan tantangannya ya. Mungkin kalau cewek lebih ke apa, mungkin bajunya atau apa gitu. Mungkin bisa dijelasin tantangan pas waktu Kananda sama Kak Grace lari itu ada nggak tantangannya? Mungkin bisa dijelaskan. Dari secara pakaian, tantangannya apa Kakak Grace? Katanya ya mungkin kalau sendiri ya, jadi kurang aman untuk perempuan kalau misalnya lari sendiri di jalan. Nah, tapi kalau misalnya ada teman, ada komunitas itu kan kita lebih aman. Mungkin kalau tantangan secara ini ya, maksudnya tantangan itu kadang itu kita masih egois kalau misalnya lari, sedangkan komunitas itu kan kita nggak boleh terlalu egois. Kalau lari bareng nggak boleh. Iya, nggak boleh. Iya betul. Jadi ada yang apa ya, quotes itu yang bilang kalau misalnya kamu mau lari kencang silakan lari sendiri, tapi kalau misalnya kamu lari menikmati apa yang ada di lingkungan, larilah sama-sama. Itu sih yang misalnya yang kita Kendos usung sampai sekarang. Jadi kalau misalnya mau kenceng-kencengan ya bukan komunitas tempatnya, Karena nggak bareng-bareng ya. Yang lain yang nggak kuat ditinggal gitu ya. Tapi kalau misalnya nyubi gitu gimana? Karena kalau dia nggak pernah lari gitu. Nah itulah ada komunitas tuh kan supaya kita bisa membimbing. Jadi yang udah jago-jago mungkin lebih melindungi yang masih baru nyubi. Iya, Akhirnya jadi mereka tuh mulai suka lari. Pada saat kita menentukan rute lari rutin, itu memang lari itu kan nggak bisa selalu bareng ya. Jadi mungkin ada titik-titik yang kita udah tentukan. Nanti kita tunggu di sini ya, nunggu sampai lengkap lagi kita lari lagi. Nanti yang belakang kita tungguin lagi. Jadi nggak akan ada yang ketinggalan sih. Jadi emang ditungguin. Jadi apapun pace-nya. Iya. Berarti dengan cara itu ya komunitas Kendos ini membuat lingkungan menjadi aman dan Iya, nyaman buat nyaman. cewek gitu ya, Nah, terutama ya. Iya. Jadi buat teman-teman nih yang mau gabung boleh banget, Boleh banget. langsung aja. Biasanya titik kumpulnya di mana? Kalau di Sabtu pagi biasanya sekarang di Balai Kota. Balai Kota. Terus kalau Rabu malam juga di Balai Kota ya. Tapi kadang-kadang kondisional karena ada event tertentu nanti mungkin geser kemana gitu. berarti Balai Kota kan suka ada acara juga ya. Berarti bisa dipantengin ya di sosial medianya. Instagram ya. Oke. Apa Instagramnya? Kendos Running Crew. Oh, Kendos Running Crew. Gabung ya semuanya ya. Gabung semuanya ya. Running. Nah, ini apa sih tips yang bisa dilakukan nih buat teman-teman cewek kalau mau gabung ke komunitas lari? Mungkin dari Kak Grace atau Kananda mau Cewek jawab? ya. Cewek, terutama cewek ya. Nggak usah takut, join aja. Join aja. Oh. Join aja ya. Join Iya. aja. Apapun Kondisinya. Pokoknya antusias untuk lari udah gitu aja, pakai sepatu proper untuk lari. Karena kalau misalnya nggak proper, dulu kayak saya pengalaman nggak pakai sepatu nggak proper lari ya cedera akhirnya, nggak bisa lari lagi. Jadinya kapok gitu ya. Jadi mungkin kalau lari ya dengan proper sepatu lari. Tapi ada nggak sih Kak Grace dan juga Kananda ini pernah mengalami kayak pelecehan gitu-gitu nggak waktu lari? Mungkin waktu lari sendirian atau kalau komunitas mungkin jarang ya. Waktu lari sendirian pernah mengalami hal kayak gitu nggak? Catcalling. Kalau sendirian mungkin pernah beberapa kali. Tapi cuman ini aja sih, maksudnya bukan yang sampai disentuh, nggak sampai kontak fisik, cuman mungkin dipanggilin aja. Terus diikutin, kadang juga diikutin dari belakang. Cuman ya kalau ada komunitas sih nggak berani. Nggak berani ya. Karena memang kita pasti larinya bareng-bareng. Rame-rame. Jadi sangat aman untuk perempuan. Berarti lebih ke kalau lari sendiri ya, kalau ada pelecehan atau gangguan-gangguan catcalling kayak gitu, berarti kalau lari sendiri ya. Jadi kalau saran sih kalau memang memutus untuk lari sendiri, cari tempat yang aman aja. Cari tempat yang Nah, tempat yang nggak aman nih di Surabaya, kira-kira ada nggak masukan dari Kak Nanda dan juga Kak Grace? Misalnya aku pernah lari di sini nih, orang-orang banyak banget nih yang Relatif catcalling. ya. Kadang-kadang yang kita pikir nggak aman juga sebenarnya nggak terjadi apa-apa gitu. Tapi ya sebaiknya biar tidak terjadi ya dihindari tempat-tempat yang
yang Kira-kira, sepi mungkin ya, sepi. yang sepi dan emang kelihatan di situ nggak aman, ya udah jangan lari di situ. Jangan kalau mau sendiri. Karena memang sebenarnya pelari ini bisa mengundang kejahatan itu cepat gitu loh, nggak cuman cowok aja bisa dijambret, Iya. bisa diapa-apain, apalagi perempuan itu kan pasti sangat riskan. Jadi kalau misalnya lari sendiri ya pasti cukup berbahaya lah. Jadi kalau misalnya memang perlu teman, perlu pendamping, ya boleh lah, maksudnya bergabung di komunitas. Itu Mending akan gabung jauh komunitas lebih ya, aman. daripada sendirian, karena resikonya juga lumayan ya kalau misalnya sendirian. Ya mungkin gak hanya catcalling, kita bisa juga ada dirampok lah, Iya. apalah gitu ya. Bisa banget sih. Bisa. Nah tapi ini cewek-cewek tuh biasanya kalau mau lari ada yang namanya period, ya kan? Kalau misalnya period gitu, cara mengatasinya mungkin ada tips dari Kananda dan juga Kak Grace biar lari juga tetap nyaman ya. Yang pastinya kan nyamannya nomor 1 ya, karena kita gerak gitu kan. Dari pakaian kali ya, cari yang nyaman, mulai dari underwear, mulai dari pembalut yang kira-kira aman untuk dibawa olahraga. Terus nutrisi, dari nutrisi juga harus penting ya, karena kalau misalnya lagi period itu kan kondisi perempuan pasti lagi tidak fit ya, drop. Jadi memang harus makan dulu atau nutrisinya harus tepat sih. Asupannya. Asupannya harus tepat gitu ya. Tapi itu mempengaruhi siklus menstruasi nggak sih kalau misalnya lari? Misalnya tiba-tiba yang habisnya lancar jadi nggak lancar, atau bahkan sebaliknya. Sebaliknya. Berarti dari Malah nggak jadi lancar. jadi lancar. Iya. Oh gitu. Berarti Kak Nanda dan juga Kak Grace juga mengalami itu atau gimana? Balik lagi olahraga. Jadi itu kan memang salah satu benefit dari olahraga. Lari kan termasuk olahraga. Melancarkan peredaran darah, metabolisme jadi baik, hormonnya juga seimbang. Jadi yang semuanya juga teratur. dan Sebenarnya itu juga berpengaruh ya, betul. berarti. Itu malah meredakan pain free loh. Iya. Kalau misalnya sakit dipakai lari, Karena kan hormon endorfinnya kan keluar, jadinya nyerinya jadi nggak terasa. Udah lancar, terus nggak kerasa nih kalau kita lagi period gitu kan ya. Iya. Nah tapi kalau misalnya lari ini seberapa penting sih Kananda dan juga Kak Grace untuk soal outfit? Karena sekarang kan banyak ya orang yang barusan lari tapi outfitnya udah yang proper banget. Nah kalau menurut Kak Grace dan juga Kananda, seberapa penting sih outfit itu buat lari? Oke, Kak Grace gimana, penting nggak? kalau outfit lari kembali lagi ya, setiap orang itu pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda sama badannya. Jadi kalau outfit, kalau saran saya nggak usah terlalu meniru, maksudnya niru ini, tapi coba dulu yang cocok buat kita tuh apa, kebutuhannya kita apa, terus misalnya kalau cocok ya udah silakan pakai. Maksudnya nggak usah memaksakan diri untuk ngikut kanan kiri, tapi ujung-ujungnya cedera akhirnya gitu. Jadi memang outfit lari itu penting karena itu Tapi kan ada standarnya mensupport. nggak sih kalau outfit lari gitu? Standar nggak ada, yang penting dia mensupport untuk kita bisa lari jauh atau Kalau baju mungkin dry fit, dry fit kayak gitu. Jadi emang yang proper untuk lari. Cuma kan emang kalau cocok-cocokannya Cocok-cocokan, itu iya. kan pribadi banget ya, Pribadi. personal banget Iya. ya kalau barang kayak Iya. gitu. Oke, nah kalau ini kan sudah Kak Grace sudah berapa tahun nih, berarti dari 2015 ya sampai 2025 ya, sekitar 10 tahun sama Kananda juga 2 tahun. Nah, apa sih yang menjadi alasan Kananda dan juga Kak Grace ini untuk bergabung di Kendos gitu? Apalagi yang baru nih, yang baru dulu deh, Kananda ya. Kananda Balik dulu lagi, nih. nyaman. Saya merasa menemukan keluarga baru. Komunitas jadi keluarga ya, balik Iya, lagi ya. benar. Jadi saya emang kebetulan orangnya dulu tidak terlalu suka grouping ya gitu. Tapi dengan Kendos tuh kayaknya saya nyaman gitu dengan orang-orangnya. Itu sih. Berarti tapi di Kendos ini bikin Kak Nanda dan juga Kak Grace itu lebih konsisten dalam lari atau gimana? Kalau menurut Kak Nanda sendiri deh, mungkin karena Kak Nanda ini baru ya. Baru ya. Yang awalnya jarang, mungkin sekarang jadi lebih sering atau gimana? Sejauh ini jauh lebih semangat. Ya, benar, karena semangatnya, motivasinya ketemu teman lagi, ketemu ngumpul lagi, terus kita
semangat larinya juga ada gitu, karena juga rute-rute Kendos tuh kan menurut saya seru ya. Seru-seru. Apalagi belum Seru, kan? iya, Jadi seru banget. Gitu. Oke, jadi seru ya selama 2 tahun ya. Dan Kak Grace juga selama 10 tahunan sejauh ini aman dan seru ya. Aman dan seru, dan lebih ke lama-lama itu kita bisa mendapatkan value teman kita satu-satu, karena ya kalau di komunitas itu pasti akan ada konflik, tapi bagaimana kita misalnya konflik tuh akhirnya ternyata anak ini seperti ini, itu yang bikin perekatnya Kendos gitu loh. Jadi sampai 10 tahun berjalan, terus kayak sebenarnya saya tuh tidak berjoin sama Kendos itu malah setelah pandemi, karena waktu itu kan saya sudah jadi PT dan sudah ngajar, jadi jamnya nggak cocok, jadi kenapa Jadi karena kerjaannya. Iya, karena kerjaan. Tapi kalau boleh tahu usianya berapa sih Kendos ini? 10 10 tahun. 10 tahun. Oh, Kendos berarti- pertama kali 2014. Oh, Kak Grace ya terhitung pas awal-awal Awal-awal Kendos ya. Oh, Kendos banget Kita- nih. Gokil sih, lama banget sih. Jadi semakin gede relasinya kan, jadi baru keren, jadi kayak ini Banyak kayak udah- member baru Iya. ya. Kira-kira berapa ini membernya sekarang? Wah, berapa nih? Boleh nyontek nggak? Enggak. Ya banget, Kira-kira member- aja, kira-kira. Member Kendos berapa ya? Ada 50, 100, lebih. Ratusan. Ratusan, puluhan. Banyak yang, ya yang ternyata. aktif berapa? Yang aktif 100-an ya. Yang masih aktif 100, tapi banyak juga yang lama-lama, maksudnya member-member lama Oh, itu kita member-member masih lama still masih- kontak. Iya, jadi waktu masih di dalam grup tuh masih ada. Kayak kemarin waktu ulang tahun, ya mungkin kan orang pekerjaannya beda, sudah, maksudnya kita nggak bisa sama-sama terus ya, nggak bisa lari terus, tapi kita tetap reach out orang-orang yang dulu pernah sama-sama kita. Itu ulang tahun. Jadi kemarin pas ulang tahun tuh tetap rame banget. Ini ya, jaga hubungan lah ya Iya. ibaratnya. Nah, tapi kalau habis lari ada nggak sih dari teman-teman Kendos nih, habis lari ngapain yuk? Kita ke cafe yuk atau gimana? Pasti sih. Heeh. Ada spot-spot tertentu Selalu. nggak? Mana spot? Tubuh. Iya. Kopi Kopi, C coffee shop. sama kopi teh. Udah ada aja sih. spot-spot tertentunya Iya, ya iya. berarti ya. Oke, berarti so far seneng ya ikut ini namanya komunitas lari. Iya. Dari 1 sampai 10 tadi Kak Nanda jawabnya 11,5. Iya. Kalau Oh, Grace mungkin sebelum 10 tahun kan. Iya, Mungkin masih 2 tahun ya, mungkin masih berapa tahun lagi? kan ada tahapan-tahapan 5 tahun pertama, 5 tahun kedua. Jujur berarti. Oke, nah ini mungkin bisa dijawab cepet ya Kak Grace dan juga Kak Nanda. Gantian atau gimana? Atau cepet-cepetan? Cepet-cepetan deh, boleh atau enggak bareng aja? Oh, Bareng oke. aja ya. Hmm. Lebih pilih lari pagi atau lari malam? Pagi. Oke, pagi ya. Kenapa itu Kak? Kenapa kalau lebih pilih pagi daripada malam? Fotonya lebih bagus sih. Lagi-lagi di foto ya. Lebih fresh aja gak sih? Lari-lari pagi-pagi tuh kayaknya lebih semangat juga. Kadang-kadang kalau malam tuh kayak udah sisa-sisa tenaga. Sudah aktivitas benar-benar. seharian gitu. Benar juga sih. Kalau pagi udaranya juga lebih enak Lebih gitu ya. fresh. Lebih fresh. Oke, yang selanjutnya lari solo atau sendiri ya atau bareng komunitas? Bareng komunitas. Dua-dua gak boleh ya? Kali kan pilih ya salah satu. Bareng-bareng. Lebih senang Lebih senang. bareng-bareng. Kenapa itu alasannya? Bosen kalau sendiri. Kalau Kak Grace lebih ke bosen. Kalau Kak Nanda Seru. seru karena banyak yang nemenin gitu Iya. ya. Oke, selanjutnya lari buat healing atau buat kompetisi? Healing. Oh. Kenapa kalau lebih milih healing daripada buat kompetisi? Pressure banget gak sih kalau kompetisi? Kalau kompetisi dengan diri sendiri gak apa-apa sih. Iya. Berarti kalau lari emang ada pressure dari diri sendiri nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya kayak kompetisi event Dengan orang lari lain, gitu, kayaknya dengan orang lain kayaknya enggak deh. nggak dulu ya. Enggak dulu. Belum. Enggak deh. Lagi udah capek. Iya. Kalau yang ini mungkin bisa dijelasin ya secara cepat aja. Kenapa harus mulai lari? Kenapa nggak lari deh? Iya. Kenapa nggak lari deh? Kenapa nggak lari? Kalau aku sih lebih ke mager ya. Biasanya itu kan. Karena semua orang pasti kalau mau lari, aduh. Mulainya yang berat ya, cuma kalau udah mulai nggak bisa berhenti, percayalah. Oh iya. Sampai 2 tahun, sampai 10 tahun ya.
Harus percaya berarti. Oke, kalau selanjutnya nih, lari sambil dengerin musik. Kira-kira lagu favorit dari Kananda dan juga Kak Grace apa? Sebenarnya nggak pernah loh lari Oh iya? dengerin musik. Justru malah nggak pernah ya? Sebenarnya kalau di jalan untuk safety reason aja kita pakai ini supaya lebih lihat lingkungan kan. Tapi kalau disuruh pilih nih lagu Lagu paling ya? favorit. Aku suka lagu galau Kak Iman. Wah. Anes. Ini larinya sambil galau ya, habis putus atau habis apa galau lari. Kalau Kananda apa? Lagu-lagu lama, tapi pastinya yang beatnya nggak slow ya, maksudnya yang beat gitu, jadi buat semangat aja. Tapi kalau lari bareng tuh rata-rata saya nggak pernah denger lagu dengerin sih, lagu lebih ya. ke menikmati kebersamaan. Dan juga suasana. Biasanya sendiri, ya denger lagu biar nggak jenuh, nggak bosan. Tapi lebih ke beat ya lagunya, berarti biar semangat gitu ya. Oke, yang terakhir, kalau bisa lari di mana aja nih, maupun di Indonesia atau di luar negeri atau bahkan di luar Surabaya ya, di kota-kota lain, Kak Grace sama Kak Nanda mau pilih lari di mana? Aduh, Ayo, pikirkan dengan Aduh. Kalau Karena disuruh pilih. saya lebih suka bukan yang perkotaan, iya, sama lagi. terus kayaknya yang di gunung-gunung. sama dong. Sama kayak Kak Nanda ini berarti. Kalau di gunung berarti Pergi di Swiss. wow. Oh iya, Swiss sih, iya. Gokil, jauh banget sih Kak itu Kak. Oh, Itu kan beneran cita-cita. jauh ya? Itu kan cita-cita. Iya sih, boleh. Saya nggak dekat sini aja. Iya, lalu Tapi kalau di gunung di Indonesia nih mana yang pengen? Oh, Rinjani. iya, Kak Nanda. Merbabu Berarti masih Rinjani. banyak gunung-gunung yang pengen. banyak banget. Banyak. Makanya belum ada cita-cita ke luar negeri juga ya, karena di Indonesia juga belum habis kan. Habisin di Indonesia dulu Iya. baru di luar negeri. Amin. Yang belum mana? Nah, ini salah satu manfaat lari ya. Kita bisa jangkau yang nggak pernah terjangkau. Jadi kayak saya tuh nggak pernah, misalnya kayak kia naik motor aja saya nggak pernah ke sana naik kendaraan. Tapi lari bisa loh sampai sana. Ya juga ya. Iya. Bener. Kayak tadi yang hal-hal unik itu yang kita harusnya nggak tahu secara langsung, akhirnya dengan lari malah Lihat langsung. justru lihat langsung gitu. Sama Kendos sih. Apa? Iya, Sama Kendos. Oh sama Kendos, iya sih harusnya gitu. Biar lebih bareng-bareng gitu ya, biar lebih fun, lebih happy gitu ya. Oke, Kak Nanda dan juga Kak Grace mungkin bisa dikasih pesan-pesan untuk teman-teman anak-anak muda yang mau mulai lari nih. Mungkin ada pesan dan kesannya, boleh? Silakan disampaikan di Oke. Kak Nanda dulu, Oke ya. boleh? Kalau mau lari mulai aja, gak usah banyak pertimbangan. Pokoknya punya semangat, mulai aja dulu. Nanti yang lainnya nyusul. Jadi nggak usah banyak pertimbangan, nggak usah ragu-ragu. Udah itu aja. Kalau aku buat teman-teman nggak usah ragu untuk memulai lari, karena selain sehatnya dapat, teman juga dapat. Tuh, jadi double ya, dari komunitas jadi keluarga. Jadi bukan karena kamu ikut komunitas terus akhirnya kamu jadi insecure gitu-gitu, enggak. Justru malah di komunitas Jadi lebih semangat tuh harusnya. jadi lebih semangat. Kalian disemangatin, yang awalnya ragu, nggak bisa, takut, akhirnya jadi pede aja ya. Pede, terus hal-hal yang kamu nggak tahu akhirnya jadi tahu kalau di Kendos itu ya. Oke, mungkin bisa dijelasin juga gimana cara joinnya buat Kanada dan juga Tidak ada persyaratan khusus sebenarnya. Tidak Kalau ada memang persyaratan. ada datang, bisa datang pada saat kita agenda rutin lari Rabu malam dan Sabtu pagi, monggo langsung aja datang. Bisa Oke. dipantengin di Nah, dipantengin Instagramnya. Instagramnya. Apa Instagramnya Kak? Kendos Running Crew. Kendos Running Crew, jangan lupa di follow. Kalau misalnya kalian berminat buat lari bareng sama mbak-mbak cantik ini ya, boleh banget ya. Yang mau lari-lari bareng teman-teman Kendos, boleh banget kalian langsung aja pantengin Instagramnya ya. Terima kasih banyak Kak Nanda dan juga Kak Grace sudah menyempatkan waktunya datang ke studio Berita Jatim. Terima kasih banyak juga teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi di hal-hal yang berikutnya ya. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.